Kau aja sini kali, Rin. Iya kan sini, aku di sini. Ini lebih kelihatan kayak di sini. Sini aja deh. Assalamualaikum. Aku pakai daily. Ini Ibu Armina. Kan dia pakai kerudung Armina. Oke. Oh, udah. Udah mulai. Jangan kau duduk di nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini posisinya salah nih. Sebentar ya Bapak Ibu, kita benerin posisi kamera dulu. Oke. Jangan lupa juga nanti. Udah bisa tuh. Kemarin agak majuan aja dikit. Kejauhan. Udah nggak apa-apa. Oke, Cukup. cukup. Cukup kelihatan nggak? Setengah bang, kamu kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ada keterlambatan karena terkait masalah teknis, biasalah internet dan lain-lain. Karena kebetulan kita masih berada di kamar, kita masih berada di kota Mekah di hari ke-8 ini. Dan baru selesai sholat subuh. Dan baru selesai sholat subuh. Ya, Baru itu selesai baru selesai sholat subuh. Jadi sholat subuhnya tadi selesai tepatnya jam 5.45. Terus kita langsung coba setup, makanya memang belum selesai. Alhamdulillah untuk laporan sekilas hari ini seluruh jamaah Armina Reka Perdana kondisinya sehat, alhamdulillah. Hasil swabnya juga negatif, alhamdulillah. Insya Allah kita akan menunggu kabar untuk segera menuju ke Madinah. Nah, alhamdulillah kemarin tanggal 4 November Bapak Ibu kita sudah melakukan umroh yang pertama dan nanti umroh salah satunya bareng-bareng. Nah, itu untuk teknisnya akan dijelaskan oleh Bapak Rihan Muzakar. Boleh ya Pak Rihan ya? Oh, boleh. Oke, teknis umrohnya seperti apa yang berbeda dari umroh sebelum pandemi dan umroh setelah pandemi. Oke, silakan Pak Rihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat pagi semua. Bagaimana suaranya, jelas ya? Jadi kita ganti venue, ganti posisi. Mudah-mudahan suaranya terdengar dengan jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tanggal 4 kemarin sudah melaksanakan ibadah umroh, tepatnya rukun-rukun umroh sudah kita jalankan. Jadi kita bertahan memakai ihram dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Jadi pas begitu selesai umroh rasanya alhamdulillah lega gitu ya. Alhamdulillah sudah tidak pakai ihram lagi. Bapak dan Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi ini cukup berbeda daripada umroh sebelum-sebelumnya. Nah, jadi saya ceritakan, kita keluar dari hotel ya, mulai dari hotel, kita tetap dibawa ke Tanim. Jadi dari hotel kita menuju Tanim. Di Tanim hanya melakukan sholat, pada saat itu kena sholat maghrib, jadi kita melakukan sholat maghrib lalu kembali lagi ke Masjidil Haram. Nah, biasanya yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu pernah lakukan, Bapak Ibu yang pernah melaksanakan umroh, biasanya ketika masuk kota Mekah kan kita turun dari bis masuk ke dalam hotel gitu ya, masuk ke dalam hotel dulu, persiapan baru jalan kaki menuju Masjidil Haram. Tapi saat ini tidak. Dengan kondisi saat ini, dengan kondisi yang ada di masa pandemi ini, kita turun dari bisnya itu langsung ke depan meeting point. Jadi yang
kalau lihat di Facebook saya kemarin pernah saya tunjukkan ada meeting point namanya meeting point Subaiha. Nah, itu yang paling dekat dari kita. Jadi kalau deretan hotel di Jabal Umar itu meeting pointnya di Subaiha. Nah, kalau hotel-hotel di Tower Zamzam itu meeting pointnya ada di Ajiat. Jadi Ajiatnya dekat di Elak Masair sana. Nah, bis yang kita naiki itu turunnya persis di depan meeting point. Jadi kita turun dari bis langsung masuk ke meeting point. Nah, itu untuk saat ini tidak ada pemeriksaan. Jadi memang kita dikawal oleh muasasa. Artinya dalam satu bis yang biasanya kemarin hanya ada satu guide, saat ini ada satu guide dan ada satu pendamping dari muasasa, yaitu orang Saudi Arabia. Nah, ketika kita turun dari bis langsung masuk ke meeting point. Meeting point tidak ada pemeriksaan, hanya sedikit pemberian air minum, lalu ada dokumentasi sedikit, lalu kita tuh posisinya sudah antri dan berjaga jarak sampai ke depan Masjidil Haram. Sampai ke depan Masjidil Haram. Jadi meeting pointnya tuh di luar marmer yang biasa kita di pelataran halaman sampai ke depan pintu Masjidil Haram. Nah, depan pintu Masjidil Haram, guide Saudinya laporan kepada askari di depan pintu. Dia bilang, berapa rombonganmu? Sekian orang. Terus baru kita dipersilakan masuk dengan di depan pintu ada namanya detektor panas ya, benar, detektor suhu. Jadi suhu pada saat itu diperiksa juga. Nah, dari pintu sampai ke pelataran mataf, pelataran tawaf, itu kita harus berjalan berbaris, satu baris, dan mengikuti garis yang ada berwarna coklat. Ngikutin terus kita jalan berbaris. Nah, pada saat itu Bapak dan Ibu, itu yang namanya senang, bersyukur, sedih juga bercampur aduk. Senangnya kenapa? Senangnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa masuk ke Masjidil Haram. Sedihnya kenapa? Sedihnya tuh begitu masuk pintu biasanya hiruk pikuk, ramai, kanan kiri banyak orang yang duduk, banyak orang yang sholat, banyak orang yang ibadah. Saat ini benar-benar melompong, kosong gitu. Jadi ya kita lihat juga petugas-petugas masjidnya juga hanya membersihkan, tapi nggak ada orang sama sekali, kosong itu dari pintu sampai ke pelataran masjid, ke pelataran mataf. Nah, di pelataran mataf Bu Rindang, sekarang itu ada yang berbeda. Biasanya nggak ada tanda apa-apa, sekarang ada tanda titik-titik gitu. Oh, garis-garis ya Pak. Nah, garisnya itu berada di sekitar rukun Yamani, sebelum rukun Yamani. Jadi titik itu sebelum rukun Yamani. Itu artinya titik untuk masuk ke area mataf. Jadi para peziarah atau para umroh pilgrim, jadi mutamir yang masuk ke Masjidil Haram itu semuanya diarahkan ke Babul Malik Fahad. Ya, artinya sebelum rukun Yaman. Jadi semua satu arah diarahkan ke sana, baru masuk ke dalam titik-titik yang untuk masuk ke area mataf, gitu ya. Jadi masuk titik-titik, baru kita mengikuti lintasan mataf. Nah, lintasan mataf ini ada yang besar dan lama-lama makin kecil. Jadi 9, 8, 7, 6. Maaf Pak Rian, katanya suruh geser Oh, sedikit geser. karena belum kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Oke. Katanya semua agak maju Pak, agak semua maju. kangen sama Pak Rihan, jadi pengen lihat mukanya gitu ya. Alhamdulillah, Pak Rihan sehat. Nah, jadi lintasan mataf itu seperti lintasan orang lari atletik. Jadi ada 9, 8, 7, 6 gitu ya. Awal masuk kita diberi kepada lintasan 9. Nanti selalu ada petugasnya tuh. Nanti petugasnya bilang, kamu masuk lagi ke lintasan 8. Nanti kita ikut masuk gitu. Nah, tapi kalau saya dipikir-pikir dalam kondisi begini, saya mau melaksanakan tawafnya di lintasan paling luar, karena insya Allah itu paling lama gitu ya. Jadi memanfaatkan waktunya. Itu yang kita lakukan ya. Itu yang kita lakukan. Jadi kita Supaya putarannya di rahmat yang putaran lebih 9 terus. Jadi kita menikmati
supaya Suasana menikmati haram. tawafnya. Jadi Tawafnya. tawafnya lama, doanya juga banyak, zikirnya juga banyak, dan Fotonya banyak lah yang kita dikurangin. pikirkan. Nah, setelah Bapak Ibu melaksanakan tawaf 7 putaran, lalu di setelah makam Ibrahim, jadi melewati Hajar Aswad sedikit, setelah makam Ibrahim baru ada titik-titik lagi tuh, Titik-titik titik-titik untuk keluar. Jadi kalau dipikir pada saat melakukan tawaf, Bapak dan Ibu insya Allah tidak ada yang tabrakan, tidak ada yang bersentuhan, selama mengikuti aturan yang telah dibuatkan oleh kerajaan Saudi Arabia. Insya Allah tuh semuanya tertib, nggak ada yang tabrakan, tidak ada yang bersentuhan gitu ya. Dari mulai masuk, melakukan tawaf, hingga keluar, melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah, jadi itu yang sedikit berbeda ketika melaksanakan sa'i. Insya Allah tidak ada hal-hal yang berbeda lainnya. Jadi sa'i tidak ada batas garisnya, hanya kita dalam pelaksanaan sa'i harus dibatasi, tidak boleh terlalu berdekatan dan harus tetap social distancing. Lalu Bapak dan Ibu, setelah kita melakukan sa'i, pintu keluarnya juga sekarang udah berbeda, Bu Rindang. Biasa pintu keluarnya ada di Marwah. Sekarang pintu keluarnya ada di Safa, tapi Safa yang sebelah kanan. Jadi Safa sebelah kiri pintu masuk area sa'i, Safa sebelah kanan pintu keluar. Kenapa tidak bisa balik lagi? Nggak bisa, karena sekarang alur orang melakukan atau alur orang berada di Masjidil Haram itu sudah ditentukan dan semuanya satu jalur. Sehingga kalau udah masuk tawaf, sholat, sa'i, itu keluarnya satu jalur semua. Dan itu waktunya dibatasi sehingga pemerintah Saudi Arabia juga bisa menentukan berapa sih jumlah orang yang berada di Masjidil Haram tersebut. Nah, pada saat kita melakukan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, itu juga nggak bisa lama-lama sekarang, Bu Rindang. Nggak bisa lama-lama. Jadi biasa Bapak dan Ibu yang bisa doa banyak, bisa swafoto banyak. Nah, sekarang semua terbatas. Jadi karena guide Indonesianya mungkin kita bisa bilang, iya mas, sebentar saya doanya belum selesai atau saya fotonya belum selesai. Nah, tapi karena ini ada guide orang Saudi dan dia tidak peduli. Jadi kalau emang sudah waktunya selesai. Kenapa katanya? Saya dikasih jadwal, saya dikasih 3 jam. Nanti kalau lebih saya yang bermasalah, sehingga emang ibadahnya kalau dibilang cepet-cepet sih enggak, 3 jam cukup sih, 3 jam cukup. Cuma kalau 3 jam banyakkan fotonya sayang. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan, karena waktunya terbatas dan pelaksanaan ibadahnya juga tertib, kalau bisa pada saat Bapak dan Ibu berangkat ke Tanah Suci melaksanakan umroh, dimanfaatkan betul-betul. Nah, Pak Rihan, ini ada pertanyaan dari Bu Sri. Kalau misalnya semuanya serba teratur dan harus baris satu-satu, terus apakah guide-nya yang memimpin itu tetap bacakan doa, atau memang si pilgrimage itu, si jamaahnya harus sudah paham terkait doa-doa umroh, Pak Rihan? Nah, ini yang paling berbeda nih. Ini yang paling berbeda. Kenapa? Jadi karena itu kan teratur baris berbaris, sehingga guide-nya itu dia paling depan. Guide-nya paling depan. Kalau dia membimbing pun tidak terdengar sampai ke belakang. Oleh karenanya para jamaah, para muktamir diharapkan harus bisa mandiri. Makanya kita akan melakukan manasik. Bagaimana pada saat manasik jamaah itu benar-benar sudah bisa melaksanakan ibadah umrohnya secara mandiri, baik rukun umrohnya maupun doa-doa pada saat pelaksanaan ibadah umroh. Gitu. Wow. Jadi harus mandiri sekarang, Bu. Harus mandiri. Harus bisa. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir Bapak Ibu, karena program manasik kita sudah kita adjust untuk Bapak Ibu nanti. Karena memang manasiknya kan juga belum bisa offline, jadi nanti kita tetap manasik online, cuman
seluruh hal-hal detail yang harus dipikirkan oleh Bapak Ibu dan jamaah nanti kita masukkan ke program manasik. Sebelumnya saya mau, ini banyak banget yang mendoakan kita semua yang ada di Saudi. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami semua sehat, kami semua bahagia, kami semua kayaknya pol deh ibadahnya kali ini. Ya mungkin karena udah terlalu sering biasanya, jadi mungkin kalau Bapak Ibu leader ngurusin jamaah atau apa itu pahala juga, tapi kali ini memang kita luar biasa deh ibadahnya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi dari Bu Weni, Pak Rihan. Kalau misalnya seperti itu, kira-kira tawaf wadanya ada nggak sih Pak Rihan untuk umroh kali ini? Nah, ini yang belum kita ketahui juga, karena kita pada saat mulai kedatangan hingga saat ini juga masih dikontrol nih oleh kementerian gitu ya. Kemarin saya juga sudah tanyakan kepada muasasa, nanti bagaimana kita tahu wadahnya, terus mereka bilang kami juga belum tahu karena kami berada di bawah kementerian. Jadi kementerian yang ikut berperan pada saat ini Bapak dan Ibu, jadi ada 2 kementerian, satu kementerian haji, lalu kedua kementerian kesehatan. Nah, yang paling pokok adalah mengikuti aturan daripada kementerian kesehatan, sehingga muasasa dan para jamaah juga mengikuti aturan-aturan daripada Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang belum kita paham. Mudah-mudahan diperbolehkan. Kalau seandainya tidak diperbolehkan juga kita tetap mengikuti aturan pemerintah, karena memang atiullaha wa rasulahu wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada orang yang punya perkara, artinya pemerintah. Nah, kita untuk masuk ke dalam sini pun sudah sangat berterima kasih, sudah sangat bersyukur. Alhamdulillah kalau diperbolehkan untuk melaksanakan tawaf wada, lebih senang lagi. Amin. Mudah-mudahan doa-doa itu terkabul gitu. Tapi tetap kita mengikuti aturan dari Kementerian Haji dan Kementerian Kesehatan. Oke. Kalau kemarin sempat diceritain sama guide kita, insya Allah mengikuti aturan ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita ya, bentuk ikhtiar kita untuk mencapai umroh yang sempurna. Karena pastinya apapun yang diatur oleh pemerintah Saudi Arabia dan pemerintah Indonesia pastinya untuk kebaikan kita semua. Nah, kalau kayaknya belum ada pertanyaan lagi. Nah, Bu Eka boleh dong dijelasin, kalau tadi Pak Rihan jelasin ibadah umrohnya gitu yang berbeda dari sebelum dan sesudah pandemi. Nah, boleh dong Bu Eka ceritain perjalanan umrohnya tuh apa sih yang berbeda dari keseluruhan perjalanannya yang kira-kira perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu leader dan jamaah-jamaah yang akan berangkat di kemudian hari gitu Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih doanya buat kita di sini. Alhamdulillah. Ya, untuk umroh kali ini di awal kita sudah pernah bicarakan bahwa umroh kali ini adalah umroh uji coba pada masa pandemi. Jadi memang jauh banget berbeda seperti umroh-umroh sebelumnya. Dimulai dari kita biasanya ditetapkan harus swab ulang pada saat sampai di Jeddah sebelum melakukan umroh, terus juga ada karantinanya, dan tadi yang sudah dibicarakan sama Pak Rihan masalah umrohnya seperti apa sedetail itu, dan memang semua diatur sama Kementerian Haji. Jadi prinsipnya sebetulnya dibilang takut, ada rasa takutnya karena kita mungkin maksudnya jauh dari keluarga, tetapi insya Allah sih kalau kita dengan persiapan yang matang, minimal kita dari mulai kita menyuplai yang namanya vitamin, obat-obatan, terus persiapan diri dari makanan ataupun cemilan, serta semua memang kondisi harus fit gitu ya. Insya Allah sih semua aman gitu. Terus juga karena di sini yang ditakutkan kalau kita seandainya memang mengikuti aturan itu dengan tertib, disuruh karantina, tidak boleh keluar kamar, kita ikutin, insya Allah kita aman. Pada saat kita umroh juga kita ikutin, harus berjarak-jarak, kita ikutin semua, insya Allah akan aman gitu ya. Sebetulnya memang karena ini umroh uji coba, jadi semua gerak-gerik kita yang kita pikir aja, kita kalau jangankan itu, mungkin kita ke kamar tetangga gitu ya Pak Rihan, itu tuh sampai Kementerian Haji tuh melihat, ternyata kita juga baru tahu di awal-awal
CCTV itu yang bicara gitu loh. Jadi sejauh mana sih tertibnya jamaah haji Indonesia? Kalau memang dinyatakan memang uji coba umroh saat ini berhasil, insya Allah akan dibuka seluas-luasnya gitu loh. Jadi memang di sini yang tadinya mungkin ngerasa kita udah bayar gitu loh, kita tuh memang maunya ke masjid, semua harapannya emang maunya begitu. Karena apa? Kita yang di dalam kamar ini cuman melihat masjid, tapi kita nggak bisa nggak bisa masuk tuh kayak gimana gitu. Tapi kita ikutin, mudah-mudahan kita dapat pahala yang lebih besar lagi dengan kesabaran ini gitu ya. Terus juga saat ini kita sama umroh pandemi ini kita tidak bisa melakukan ziarah gitu ya Pak Rian. Ziarah-ziarah juga tidak bisa kita lakukan. Jadi semua itu sekarang seharusnya schedule hari ini kita ke Madinah ya. Kemungkinan juga kita masih menunggu arahan dari muasasa apakah hari ini jadi ke Madinah atau besok gitu. Kita juga masih semua itu serba pengen tidak seperti yang dulu deh, itinerary-nya tuh jelas gitu loh. Kalau sekarang tuh mereka juga takutnya mereka mau ke Madinah kita harus swab dulu, mau nanti umroh sebelum umroh kita harus swab dulu. Jadi memang mereka juga hati-hati sekali gitu loh, karena ini mungkin mereka juga membawa nama baik negaranya gitu. Jangan sampai akan jadi masalah besar buat seluruh dunia gitu. Terus yang kedua, dapat kabarnya per hari ini insya Allah ada umroh uji coba tahap ketiga ya Pak Rihan. Tapi hari ini dia buat Saudi Arabia membuat sistem yang berbeda dengan kita yang kemarin datang tanggal 1 dan tanggal 3. Perbedaannya itu apa? Kalau yang hari ini terbang, begitu nanti sudah dinyatakan dinyatakan negatif dari Jakarta, begitu mereka tiba di Bandara Jeddah, mereka akan langsung dilakukan swab di tempat. Jadi kalau kemarin waktu kita yang pertama dan kedua kemarin berangkat itu dilakukan setelah kita karantina, pas kita lagi karantina sebelum melakukan umroh. Tetapi yang ini begitu mereka sampai di bandara itu langsung dilakukan swab. Gunanya apa? Jadi gini, mereka juga tidak mau kecolongan yang lebih besar, karena kan kita udah sampai Mekah nih yang 1-2, sedangkan yang kalau yang ketiga ini kan baru sampai Jeddah. Jadi kalau nanti ternyata begitu ada yang positif, itu dia langsung ambil dan mereka langsung dibawa ke Jeddah gitu. Jadi tidak masuk Mekah. Jadi gitu. Prinsipnya ya Bu Eka ya, untuk umroh ini memang sedang dilakukan uji coba pemerintah Saudi Arabia. Nah, perlakuannya umroh yang pertama landing tanggal 1, landing tanggal 3 dan landing tanggal 8 itu agak sedikit berbeda. Jadi memang ada formula-formula yang sedang mereka coba. Nah, apapun itu kita sih prinsipnya tadi yang Pak Rihan bilang insya Allah manut gitu ya, karena kita sekarang sedang menjadi tamunya Saudi Arabia, terlebih sedang menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya apapun yang terjadi udah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita lanjut nih, berarti tadi kan Pak Fadil nanya apakah setelah umroh ada kegiatan lain gitu ya. Tadi udah dijawab Bu Eka, memang tidak ada city tour, belum ada city tour. Dan untuk ibadah ke haram untuk grup tanggal 1 dan tanggal 3 memang belum bisa Pak, karena tadi masih ada terkait aturan-aturan. Nah kayaknya tadi saya dengar Bu Eka ngomong persiapan, siapkan bekal atau apa. Boleh lebih didetailkan nggak Bu Eka kira-kira untuk jamaah-jamaah apa aja sih yang harus mereka bawa gitu ke untuk umroh kali ini gitu. Kalau dulu kan kita umroh mungkin hanya bawa cukup sambal. Jadi kalau misalnya kita nggak cocok makanan hotel bisa keluar, bisa jajan. Bisa jajan. Nah kalau sekarang kira-kira lebih spesifiknya apa aja sih Bu Eka yang harus dibawa sama teman-teman? Jadi kalau kita di kamar ini, sedikit agak lengkap gitu. Jadi memang kita ada persiapan gitu ya. Jadi kita bawa makanan siap saji gitu kan. Kalau memang dirasa misalnya sebenarnya makannya tuh mewah banget gitu ya. Cuman kadang lidah kita sama lidahnya Saudi kan berbeda, mungkin kurang garam, kurang apa. Nah mungkin persiapan yang seperti itunya yang harus kita tambah gitu ya. Terus misalnya kalau memang dirasa tidak cocok, udah yakin nih nggak cocok dengan makanan Saudi, ya kita bawalah perbekalan sendiri gitu. Misalnya kayak rendang kah, dendeng kah, atau apa ya gitu ya, kering-keringan, gudeg juga bisa gitu ya. Sama mungkin makanan siap saji untuk sarapan misalnya, seperti itu. Serta
Karena ini kita karantina, jadi kita udah nggak bisa keluar dan masuk kamar kecuali memang dipanggil atau seperti apa gitu ya. Jadi memang cemilan-cemilan gitu ya, cemilan-cemilan kita memang udah siapkan gitu, semua sudah kita siapkan gitu. Jadi kita juga nggak ngerasa kelaparan karena kan perbedaan jam gitu ya, karena dari Indonesia sama di Saudi kan berbeda jam. Jadi di sini sarapan paginya mulai jam 8 pagi gitu, baru diantar tuh sekitar jam 8 pagi, nanti makan siangnya tuh jam 2 siang gitu. Jadi menjelang dari subuh yang tadinya jam 5 ke jam 8 udah waktunya di Indonesia, perut Indonesia udah sarapan, kita belum nih kan belum. Nah itulah mungkin diisi dengan cemilan-cemilan yang sudah ada kita bawa. Nah yang paling penting banget itu ya multivitamin gitu loh, vitamin kah, atau kita beli misalnya propolis itu harus dibawa, minum susu kolostrum daily, terus juga red coffee yang memang buat nambah imun kita gitu loh. Jadi itu juga penting. Jadi memang beserta obat-obat, mungkin obat sakit kepala, obat meriang, apa segala macam ya yang biasa kita gunakan gitu. Itu yang paling penting banget. Dan juga selain itu juga memang harus taat itu tadi, karena memang semua itu ya kita harus ikutin dan manut dengan aturan dari Kementerian Haji maupun Kementerian Kesehatan di Saudi ini gitu. Oke. Nah, kalau tadi Bu Eka udah jelaskan persiapan-persiapan apa aja sih yang Bapak Ibu harus bawa. Nah, kalau saya mau nambahin sedikit nih terkait persiapan kesehatan jamaah. Jadi, kalau tadi kan Bu Eka makanan, terus sudah itu ada sambal dan lain-lain, yang pastinya karena di sini kita sedang melawan pandemi COVID, yang dibutuhkan adalah imunitas yang bagus. Jadi yang pastinya sih kita nggak lupa mengkonsumsi red coffee, daily strom setiap mau tidur, dan propolis 2 kali sehari. Tapi ada yang berbeda, kalau misalnya kita dikabari mau swab, biasanya kita tambah dosisnya jadi 3 kali sehari. 3 kali sehari, insya Allah itu langsung 5 tetes, langsung 5 tetes. Itu ikhtiar kita gitu ya. Jadi botol propolis yang kita, nah kebetulan juga kan banyak beberapa teman di tempat lain yang nggak bawa vitamin dan lain sebagainya. Jadi kita kasih, kebetulan kan kita masing-masing bawa sendiri dari Jakarta gitu ya. Akhirnya itu kita bisa kasih lewat staff hotel ke teman-teman yang lain, dan alhamdulillah sih reaksinya sih bagus gitu. Mereka senang gitu. Oh, Adi dapat propolis, dapat daily strom gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selain dari itu, Bapak Ibu juga harus persiapkan terkait masker. Jadi kalau kemarin pada saat umroh saya sempat mampir ke farmasi sebentar gitu ya. Saya lihat ternyata harga masker di Saudi Arabia tuh luar biasa, harganya luar biasa parihan Bu. Iya, mahal banget, mahal banget. Jadi Bapak Ibu jangan lupa bawa masker, dan kalau bisa mungkin minimal 1 kotak. Kebetulan kita bawa di sini ada 4 kotak. Ada 4 kotak masker. Kita kenapa bawa semua? Karena kita nggak tahu, mungkin kalau saya sama Bu Rinda satu kamar. Nah kita nggak tahu nih posisinya Parihan. Ternyata Parihan juga semua dia bawa semua, dari mulai propolisnya, susunya, terus red coffee sama makan-makanan semua 1 kotak itu masker memang dia bawa juga. Ternyata begitu kita sampai di sini, begitu kita keluarkan semua alat perang kita, jadi alhamdulillah akhirnya kita berbagi juga di sini buat teman-teman. Iya. Jadi yang jelas masker itu wajib, dan saya sarankan tidak menggunakan masker kain. Memang mungkin terdengar agak mubazir, tapi pandemi itu real, jadi siapkanlah medical mask. Kita bawa kebetulan ada 4 kotak, jadi alhamdulillah kita juga bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, walaupun tidak ketemu langsung, tapi kita berbagi lewat staff hotel gitu ya Bapak Ibu. Terus kita juga ada sarung tangan kalau ada apa-apa, tapi alhamdulillah sampai sekarang sarung tangannya nggak kepake. Terus yang jelas yang pasti spray hand sanitizer, terus sudah itu disinfektan, itu dibawa juga. Pokoknya yang peralatan basic untuk kesehatan yang seperti sedang digalakan adalah mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, itu Bapak Ibu harus persiapkan. Karena kondisinya memang untuk berpergian di era pandemi ini agak
sulit dan memang harga-harganya juga lumayan tinggi kalau di Saudi Arabia gitu ya. Termasuk kita umroh saking ininya kita pakainya double ya semua. Iya, Iya, maskernya double. khusus jemaah Minareka Perdana kita sampaikan pada saat umroh Umroh. di mana kita akan ketemu dengan orang banyak, kita arahkan mereka untuk menggunakan masker Masker yang medis. double. Sebenarnya kita juga nggak tahu sih itu ilmunya apakah bisa lebih mencegah atau enggak, tapi balik lagi itu ikhtiar Niat. kita Insya untuk Allah. bisa jauh lebih sehat lagi. Karena kalau kita sehat di umroh kali ini, pastinya Bapak Ibu juga bisa menjalankan umroh ke depan berikutnya dengan sehat luar biasa, insya Allah. Nah, ini Insya Allah sih jauh lebih baik untuk umroh ke depannya. Karena ini 1-2 kita udah mengalami, yang ketiga mereka uji coba untuk yang baru mungkin lebih apa ya, maksudnya lebih Ada mempermudah evaluasi. lah gitu. Jadi dia juga udah mulai tidak kayak seperti sekarang ini kan kita karantina lagi karantina. Tapi kalau yang 3 dia berharap tidak ada karantina. Jadi kita umroh pun bebas dan ke haram pun bebas. Tapi kembali lagi kalau memang aturannya disuruh diem di tempat atau kita suruh karantina atau maksudnya suruh jaga jarak ya ikutin gitu ya. Itu sebetulnya yang prinsipnya seperti itu. jadi gitu. komitmen dari jamaah itu Iya, sendiri ya. gitu. Jadi Komitmen jangan dari jamaah itu sendiri kadang yang- egoisnya kita sebagai manusia itu yang kadang membuat kita lalai dengan akhirnya mengakibatkan semua orang jadi masalah gitu loh. Sebetulnya kalau misalnya kalau saat ini Pak Rihan, kalau umroh ini yang ketiga ini ternyata mereka di swab dan hasilnya negatif, ya mereka langsung umroh, besoknya langsung mereka bisa ke haram gitu loh. Memang dan juga dituntut dengan tetap manutnya tadi. Insya Allah sih jauh lebih baik lah kalau kita lihat perkembangan ke depannya gitu. Untuk persiapan tadi yang kita sampaikan, bawa makanan, bawa vitamin dan lain sebagainya, ada yang bertanya, lolos nggak ya kalau bawa makanan di koper? Lolos. Karena itu sudah kami buktikan. Tapi di koper ya, jangan di cabin. Jangan di cabin. Di koper yang dicekin kan ya Bapak Ibu. Yang di bagasi. Nah, untuk bagasinya tadi Bu Weni nanya dari Papua, hai Bu Weni, tetap sayang, tetap 30 kilo. Jadi nggak ada tambahan, tetap bagasinya segitu. Nah, untuk makanan itu bisa dibawa, tapi hati-hati dengan yang bentuknya sifatnya cair, liquid. Jadi kebetulan kemarin saya juga bawa teh botol, tapi itu di cukainya Saudi Arabia, bea cukainya Jeddah. Disuruh buka, disuruh jelaskan. Jadi untuk Bapak Ibu lebih baik nggak usah bawa yang bentuknya cairan. Jadi bawa aja yang bentuknya makanan, yang bentuknya makanan. Insya Allah kalau air sih, kalau habis kita masih bisa minta ke room service mereka masih mau antar gitu ya. Kalau kopi, teh dan itu kan Sudah disiapkan. setiap hari Udah di disiapkan. refill sama pihak hotel gitu ya. Sebetulnya makanan itu yang paling ditakutkan mungkin pada saat di bandara itu Bu Rina, hanya berupa bubuk itu loh. Kan mereka nggak tahu itu apa. Cuman kan Indonesia kan tipenya seneng jamu-jamuan gitu. Oh, Kalaupun iya. jamuan ya bawa yang sachet, yang instan yang memang ada badan POM. Jadi begitu mereka ada pertanyaan kita bisa jelaskan. Kan terkadang ada mungkin sebagian dari saudara-saudara kita yang mungkin Jawa gitu ya, terutama yang Jawa kan senangnya pakai jamu yang plastik gitu. Nah itu yang kita yang nggak bisa jelaskan ke mereka gitu. Takutnya dianggapnya ada sesuatu. Itu aja sih sebetulnya, kurangin yang begitu-begitunya gitu. Selain itu mungkin bawa bajunya juga kali ini agak sedikit lebih banyak karena memang prosedurnya kalau kita sudah keluar kamar hotel kembali itu baju memang harus diganti semua Bapak Ibu. Jadi mungkin itu agak jadi perhatian seperti yang Pak Rihan sudah pernah sampaikan sebelumnya. Untuk laki-laki ihram yang kalau tadinya hanya 1 pasang atau 2 lembar, sekarang persiapkanlah 2 pasang atau 4 lembar. Walaupun kita nanti landing Madinah ya Pak, karena nanti kan Madinah ke Mekah sebelum umroh itu insya Allah akan ada swab. Nah kita preventif di situ, jadi persiapkanlah kalau bisa untuk ihramnya tetap 2 pasang, untuk wanitanya dibanyakin sedikit karena memang keluar masuk itu kita ganti baju, kecuali memang kalau Bapak Ibu di sini rutin nyuci gitu ya, seperti yang kita lakukan ya mereka ya. Kita lakukan itu, kita setiap keluar pasti baju langsung kita buka, taruh kamar mandi dan kita cuci. Itu untuk Termasuk kita juga langsung mandi. penjagaan kita dan langsung mandi. Jadi sama seperti di Indonesia, pokoknya kalau kita dari luar masuk ke kamar harus langsung mandi. Itu juga dilakukan di Saudi Arabia. Nah,
Oh ya, ngomong-ngomong Bu Rinda, ini kenapa kita ada bertiga dalam satu ruangan? Jadi di masa pandemi ini kan satu kamar itu hanya diperbolehkan 2 orang. Tapi saat ini kita mendapatkan kamar, yaitu kamar suite. Jadi dalam satu pintu ada 2 kamar, makanya kita bisa bertiga di sini. Ini jadi bukan satu kamar bertiga, tapi satu suite ada 2 kamar, dan Bu Eka dengan Bu Rindang, saya sendiri. Betul. Jadi kamarnya tetap double gitu ya. Lalu ada pertanyaan dari Pak Fadli, bagaimana dengan aplikasi Itmarna dan aplikasi Tawakalna nih Pak Rihan? Apakah masih untuk warga Indonesia dipergunakan atau belum nih? Kalau kita kan kemarin belum. Nah, kedepannya bagaimana Pak? Yang aku lihat untuk pelaksanaan umroh kemarin kita belum memakai 2 aplikasi tersebut, karena memang pada saat kita mau login juga itu juga belum bisa masuk tuh, nomor Indonesia maupun negara Indonesia juga belum bisa masuk. Nah, mungkin positif thinkingnya Indonesia akan diberikan kemudahan, Indonesia akan diberikan fasilitas dari kerajaan Saudi Arabia tanpa menggunakan aplikasi tersebut. Karena pada saat kita nge-apply visa, insya Allah dari data tersebut udah ketahuan nih kapan masuk Mekah, kapan diberi kesempatan untuk umroh. Makanya pada saat masuk Mekah juga jadwal kita ditentukan oleh muasasah. Begitu Bu Rindang. Nah, Pak Rihan, ada yang bertanya, kalau misalnya pada saat jadwal umroh yang ditentukan ternyata orang tersebut di dalam satu grup ada 1 atau 2 orang yang tidak bisa umroh, seperti apa tuh Pak Rihan? Tidak bisanya alasannya kenapa tuh? Alasan kesehatan. Alasan kesehatan. Jadi kemarin juga ada kejadian di grup lain, itu mereka tidak bisa melaksanakan, akhirnya dijadwalkan ulang, dijadwalkan ulang. Tapi yang jelas harus melapor, karena pada saat ini kita dikawal dalam satu bis, selalu dikawal oleh guide Saudi. Maka kita ketika ada apa-apa tuh cepat melapor, jangan pada saat hari H. Kalau pada saat hari H itu akan menyulitkan. Kenapa? Karena sekarang semuanya sudah by system. Semuanya sudah by system. Nah, ada teman cerita, teman dari Saudi, dia bilang, saya tuh melakukan daftar udah 1 bulan belum bisa terdaftar juga di Itmarna untuk mau melaksanakan ibadah umroh tuh belum bisa. Padahal saya setiap hari tuh udah sampai 50-100 kali untuk coba daftar. Itu minta jadwal. Coba minta jadwal, ternyata nggak dapat. Artinya memang sepanjang bulan ini jadwalnya full untuk di Masjidil Haram. Oke. Jadi kalau seperti yang kita tahu dari informasi Saudi Arabia kan dibuka tahap ketiga, tapi ada kuota yang berbeda. Kuotanya untuk terbatas. Residen Saudi Arabia dan untuk residen di luar Saudi Arabia. Nah, untuk residen saat ini masih memakai Itmarna, itu yang tadi Pak Rihan bilang harus wajib. Jadi dalam 1 bulan itu belum dapat jadwal. Bahkan Mas Yusuf, pasti Bapak Ibu juga tahu Mas Yusuf ya, beliau dapat jadwal di 16 November. Nah, makanya pas kemarin beliau jemput kita juga agak kaget, kok jadinya Mbak Rindang duluan yang umroh gitu. Saya aja residen baru 16 November. Jadi untuk aplikasi memang dia ada jadwal dan kuota tersendiri. Nah, untuk menjawab Bu Wulan, jadi kalau berangkat bertiga boleh dong minta kamar suite, boleh aja Bu. Tapi kalau ini kan jatuhnya ada 2 kamar dengan komposisi 1 double dan 1 single. Nah, untuk single suplemen itu biayanya mungkin bisa hampir 2 kali lipat. Jadi kalau saya sarankan sih tidak berangkat dengan jumlah ganjil gitu, baiknya sih dengan jumlah genap. Jadi kita pastikan seluruh kamarnya itu komposisinya double untuk menghindari biaya single suplemen itu gitu ya. Tadi Bu Eka ada komentar sedikit dari Pak Fauzi Ihsan, katanya Bu Eka suaranya renyah banget, kayaknya sehat banget gitu ya. Assalamualaikum Pak Fauzi. Assalamualaikum Ustadz Fauzi, apa kabar? Sehat-sehat ya Pak Ustadz. Berkat doa Pak Ustadz juga ini. Berkat doa Pak Ustadz dan Ibu Bapak semua, kita di sini alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Nah, tadi sama pertanyaannya ada dari Bu Guru, kalau misalnya tidak bisa umroh dengan alasan kesehatan ataupun masih datang bulan, itu
nanti akan di-reschedule umrohnya, itu akan laporan ke muasasa, mereka akan kumpulkan jamaah-jamaah yang belum bisa umroh pada saat waktu yang ditentukan dan akan digabungkan di satu waktu untuk melakukan umroh gitu ya. Nah ini yang perlu dijaga ini untuk wanita pada saat datang bulan, kalau sudah berihram terus datang bulan, nah itu mungkin yang agak harus dipikirkan karena tidak bisa diburu-buru gitu. Kalau kesehatan insya Allah kalau kita bom dengan tadi ada propolis, delestrum itu insya Allah kita bisa langsung sehat gitu ya Pak ya. Tapi kalau datang bulan kan agak sulit diatur. Jadi untuk wanita ditambah persiapannya dengan obat-obatan penyetop haid. Tapi penyetop haid itu di Saudi agak susah masuknya, jadi kalau bisa bawanya hanya 1 atau 2 strip saja, tidak usah berlebihan karena nanti takutnya ditahan di bea cukainya Saudi gitu ya. Tetap sebelumnya kalau memang ada jadwalnya, memang udah tiba-tiba memang udah mau berangkat, memang jadwalnya haid, jadi konsultasi dulu ke dokter kandungan. Jadi biarkan, jadi nanti dokter yang akan kasih surat dokternya itu juga harus dibawa. Jadi kalau sewaktu-waktu di bandara diperiksa obat tersebut, kita punya dasarnya gitu loh Bapak Ibu. Jadi emang kita harus mempersiapkan seminim mungkin, maksudnya semaksimal mungkin itu supaya kita semua lancar lah dalam ibadah untuk kali ini gitu. Amin. Untuk Bu Momo, untuk keberangkatan kali ini alhamdulillah kita di sini totalnya 12 hari dengan hari ke-8 kita di Mekah. Insya Allah kita menunggu kabar untuk bisa ke Madinah. Jadi diizinkan oleh Ministry of Health-nya Saudi Arabia, kita oke ke Madinah, maka kita akan jalan ke Madinah. Nanti kita kabari lagi gitu ya. Nah untuk Bapak Ibu yang kayaknya udah nggak sabar pasti pengen umroh ya, apalagi udah lihat siaran-siaran langsung dari Mekah gitu, baik dari kami maupun dari leader-leader hebat lainnya. Nah bisa langsung hubungi Bu Yusnidar untuk coba koordinasi tanggal dan jamaah-jamaahnya. Nah aturan-aturannya tetap harus diingat, jangan lupa paspornya masih valid, ada kartu kuning suntik meningitis. Kalau tidak ada nanti hubungi kami biar kami aturkan untuk suntik meningitisnya. Lalu usianya, mohon maaf tadi ada yang nanya juga apa usianya nggak bisa diatur lagi. Sampai sekarang sih masih 18 sampai 50 tahun. Karena memang kalau kita lihat juga kondisinya memang sepertinya usia inilah yang usia yang paling pas untuk berangkat saat umroh pandemi ini. Nah, yang hal-hal itu tidak boleh dihilangkan. Nanti Bapak Ibu leader bisa koordinasi langsung sama Bu Yus. Bu, kayaknya saya siap berangkat sekian orang di tanggal sekian. Itu nanti biar kita coba atur untuk keberangkatannya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, alhamdulillah doanya banyak banget, Terima kasih. Oke. Kalau ada kondisi perpanjangan kamar karena datang bulan, kalau bisa jangan ada Bu, jangan ada. Jadi nanti prinsipnya gini, kalau ada jamaah yang datang bulan sehingga harus menetap lebih lama, itu kabari kami langsung agar kita bisa upayakan untuk bisa umroh. Karena untuk umroh kali ini hampir mirip sama haji, jadi mereka menganggap itu sebagai satu grup. Jadi bukan, kalau dulu umroh kita gampang, misalnya ada yang mau tinggal gitu, itu kita bisa tinggal. Ada yang mau 2 putaran, 3 putaran, itu kita bisa. Nah kalau sekarang semuanya diperlakukan sebagai satu grup. Jadi kalau satu tinggal, maka yang grup ini mungkin belum bisa bergerak. Nah itu yang harus kita cegah gitu ya. Oke. Untuk 50. Jadi memang prinsipnya seperti haji ya, betul-betul seperti haji. Iya. Pakai ihram 3 hari ya Pak Rihan. Pakai ihram 3 hari. Luar biasa, ini miniatur hajinya. Insya Allah pahalanya mendekati pahala haji. Amin. Untuk umur yang 50 tahun ke atas gimana ya reschedule-nya atau biayanya? Ibu nanti bisa langsung hubungi Bu Yusnidar untuk apakah ingin pembatalan atau ingin reschedule, nanti bisa langsung dengan Bu Yusnidar ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu sebetulnya kalau yang untuk 50 tahun ke atas itu jangan berkecil hati. Semua juga lagi pada upaya. Kita doakan sama-sama supaya di bulan November ini atau Desember vaksin itu sudah bisa
dikasihkan kepada kita semua gitu. Jadi kita sih berharap di Januari 2001 itu semua umroh seperti kembali normal kembali gitu loh. Jadi itu harapan kita, dan di sini juga semua doa kita dan mungkin leader-leader khususnya mungkin semua yang berangkat ke Saudi, harapannya memang ditemukan vaksin segera, jadi kita di Januari fixnya udah bisa berangkat seperti kondisi normal. Jadi yang tadinya mungkin ngerasa aduh saya kayak kalau nggak dibimbing kayaknya nggak pede atau seperti apa, ya mungkin di Januari semua sudah kembali normal. Tapi pada prinsipnya ya ada bagusnya juga, jadi kita tetap jadi bisa menambah ilmu gitu ya, ilmu yang tadinya mungkin mana sih bisa cuek-cuek aja ya Parian, karena kita ngerasa ada yang ngebimbing gitu. Tapi kali ini memang kita betul-betul sendiri untuk ibadahnya, memang langsung ke Allah dengan diri sendiri gitu Pak Rian. Oke. Karena tadi disampaikan, oh ini miniaturnya haji, jadi ada yang bertanya Pak Rian, apakah kalau misalnya mau berangkat serahkan nama terus bayar, apakah bisa langsung berangkat gitu? Nah terus sudah itu dari penyerahan nama dan pembayaran berapa lama sih proses keberangkatannya gitu Pak Rian? Kalau untuk proses administrasi ini masih normal Bu, jadi kalau Ibu mau berangkat silakan, ada tanggal-tanggal yang sudah kita siapkan, daftarkan di sana dan insya Allah bisa langsung berangkat gitu ya. Jadi administrasi di Indonesianya normatif seperti biasa, hanya perlu ditambahkan surat keterangan PCR yaitu swab test di Jakarta. Hanya yang tadi kita sampaikan miniatur haji maksudnya pelaksanaan di kota Mekah dan Madinahnya, artinya memang dari sejak kedatangan hingga kepulangan semua terpantau oleh muasasa gitu, dan semua terpantau oleh Kementerian Haji maupun Kementerian Kesehatan. Oke. Jadi masih sama, namun yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu memang mungkin untuk proses umroh kali ini kita akan ada waktunya, karena proses visanya seperti yang kita tahu kan ada batasan kuota, jadi mungkin tidak semudah seperti umroh yang lalu. Kalau umroh lalu kuotanya dibuka bebas, kalau sekarang kan dibatasi hanya 20.000 per dunia gitu ya, sedunia. Jadi kalau kita ambil persentasi kan mungkin Indonesia hanya di angka 800 sampai 1.000. Nah itu artinya kan berebutan, jadi mungkin kita akan proses itu lumayan panjang untuk amannya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau umroh di atas umur 80 untuk saat ini belum bisa Bapak Ibu, Bu Sania belum bisa, karena memang ada batasan umur dari jamaah kita gitu ya. Terus kalau terkait harga, insya Allah kami juga masih koordinasi dengan Jakarta untuk pembuatan harga paket. Dan untuk jadwal, khusus untuk jadwal, Bapak Ibu leader yang sudah punya jamaah yang akan memberangkatkan di era pandemi ini, silakan koordinasi langsung dengan Bu Yusnidar. Karena sekarang kalau yang kita tahu itu umroh sudah tidak bisa lagi berangkat sedikit Bapak Ibu, jadi minimal itu satu grup ada di angka 50 pax. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya jamaah 10, Bapak Ibu punya jamaah ada 25, nanti akan kita gabung bersama-sama. Jadi untuk jadwal bisa koordinasikan langsung dengan Bu Yusnidar atau Mbak Imas di Jakarta gitu ya, biar kita bisa reka. Nanti kita seperti biasa, nanti Bu Eka akan cari tiketnya, akan kita lihat yang mana yang paling nyaman buat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kabar baiknya lagi Bu Linda, insya Allah sih yang tadinya memang kita berangkat menggunakan Saudi, sebentar lagi ini kemungkinan Garuda dan Lion pun akan menyusul. Nah mudah-mudahan di pertengahan November ini secara administrasi mereka sudah siap, mungkin diterima sama Saudi, insya Allah per tanggal 15 mudah-mudahan itu benar jadinya, mereka sudah bisa menerbangkan jamaah umroh dari Indonesia. Jadi yang tadinya mungkin saya khawatir karena jamaah kita banyak yang dari daerah-daerah, bagaimana kan karena di Indonesianya pun harus PCR di Jakarta, kan masih ada makan biaya, gimana teman-teman yang dari daerah. Tadinya saya awalnya bicara mungkin mudah-mudahan per Januari, tetapi semalam dapat kabar mereka juga minta doanya mudah-mudahan per tanggal 15 Garuda dan Lion pun bisa launching membawa grup jamaah dari Indonesia. Nah adapun daerah-daerahnya kembali lagi hanya dari Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan. dan Medan.
hanya 4 embarkasi itu saja. Jadi mungkin yang jamaah Solo mungkin khawatir galau, mungkin ya memang harus ke Surabaya, mungkin lewat via darat itu lebih cepat 2 jam ketimbang ke Jakarta, mungkin seperti itu, atau bisa add on gitu ya. Jadi saya sih kemarin agak berat itu karena mengingat jamaah kita banyak daerah, yang saya pikirkan itu bagasinya dan add-onnya itu gitu. Tapi alhamdulillah Garuda dan Lion sekarang udah mau menyusul. Jadi insya Allah semua segala sesuatunya itu dipermudah sekarang untuk saat ini. Amin. Nah, untuk tambahan penerbangan kan dibutuhkan untuk Saudi Arabia mensyaratkan Bapak Ibu harus tes PCR, swab PCR dan hasilnya negatif paling lambat 72 jam. Jadi memang sesuai dengan aturan Kementerian Agama juga swab PCR harus dilakukan di daerah embarkasi. Karena sekarang daerah embarkasi yang baru buka adalah Jakarta, maka untuk Bapak Ibu yang dari luar daerah memang harus swab di Jakarta. Hal ini diupayakan agar meminimalisir yang tadinya kalau misalnya Bapak Ibu swab di daerah terus masih ada beberapa perjalanan ke Jakarta lalu nginep, nanti itu masih ada potensi penularan. Jadi memang dari Kementerian Indonesia dan Saudi Arabia mensyaratkannya seperti itu. Jadi swab di daerah embarkasi, lalu masuk hotel, lalu hasilnya keluar, insya Allah semuanya negatif, amin, terus kita berangkat. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau sudah punya hasil swab sebelumnya gimana? Memang dari walaupun di tulisan swabnya itu berlaku 14 hari, tapi Saudi Arabia tetap minta hasil swab terbaru, yaitu 1 hari sebelum terbang. Jadi memang kita nanti akan untuk di seluruh penerbangan Armina Reka Perdana akan koordinasi untuk swab PCR di daerah embarkasi gitu ya Bapak Ibu ya. Dan daftar lab yang sudah diakui kementerian ada beberapa. Oh ya, dan tidak sembarang laboratorium yang diterima hasilnya oleh Kementerian Agama dan Penerbangan. Jadi itu sudah ditentukan lab-labnya tidak banyak memang karena mereka ingin menjamin bahwasanya hasilnya itu adalah benar dan akurat gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Amin, katanya Bu Eka, Garuda dan Lion terbang, jadi bisa ada saya juga langsung semangat karena saya juga sempat kalau sama Saudi, saya sendiri pun juga langsung kasihan sama jamaah gitu ya, karena kita pertimbangan biayanya yang harus karantin di Indonesia, terus juga PCR gitu, terus ditambah lagi juga nanti bagasi segala macam. Jadi saya alhamdulillah banget tadi malam teman-teman dari Garuda sama Lion mengasih info seperti itu ya. Saya bilang mudah-mudahan dipermudah, mudah-mudahan memang dilancarkan semua administrasi mereka. Jadi memang jelas tanggal 15 mereka bisa masuk ke Saudi, bisa masuk ke Jeddah gitu ya. Itu sih harapan kita juga Ibu Bapak semua. Amin. Terkait laboratorium, bukan artinya laboratorium di luar yang disebutkan dalam KMA itu tidak bagus gitu ya Pak Rihan ya. Tapi laboratorium tersebut adalah laboratorium yang bekerja sama dengan airlines yang terbang ke Saudi Arabia Bapak Ibu. Iya. Jadi mereka bisa langsung ada koordinasi langsung antara perusahaan penerbangan dengan laboratorium. Makanya laboratoriumnya tidak dibuat diverse tapi ditentukan hanya ada beberapa laboratorium. Bukan artinya lab di luar itu kok dibilang tidak bagus, bukan seperti itu. Maaf kalau tadi ada sedikit salah penyampaian, akhirnya terbentuk itu gitu ya. Untuk embarkasi tadi Bu Eka juga udah bilang untuk sekarang masih Jakarta saja. Untuk ke depan plannya ada 4 embarkasi, Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. Karena dianggap 4 embarkasi itu adalah 4 embarkasi yang paling besar, kota besar gitu. Dan insya Allah laboratorium di daerah-daerah tersebut juga yang paling bisa menampung jamaah-jamaah Indonesia gitu ya. Oke. Padang belum bisa. Padahal Bu Eka udah semangat banget pengen ke Padang ya, nemenin jamaah. Saya sudah mintakan itu kemarin sebelum ditetapkan 4 embarkasi itu, sebelum diputuskan sama Kementerian Agama kita, tadinya saya minta menambahkan lagi itu Padang, terus Solo gitu, termasuk satu lagi Pekanbaru gitu ya, seperti biasa gitu. Ternyata
mungkin ada pemikiran pertimbangan dari pihak dari pemerintah kita, juga mungkin koordinasi dengan Saudi Arabia. Jadi memang sampai saat ini masih hanya 4 embarkasi itu dulu gitu ya. Mungkin ya itu tadi kita masih tetap harus berdoa, mudah-mudahan semua dilancarkan, semua kembali seperti yang kita harapkan gitu ya Bapak Ibu. Amin. Nah ini pertanyaan yang paling menakutkan nih Bu Eka kayaknya. Kalau semuanya sudah siap, sudah lunas, sudah oke, visa keluar, terus kan swabnya itu 72 jam sebelum landing gitu ya. Nauzubillah min zalik, hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, apa yang terjadi tuh Bu Eka untuk keberangkatannya jemaah tersebut? Jadi kalau yang saat ini yang ada kan masih pakai Saudi Airlines. Saudi Airlines memang dia bekerja sama dengan Parmalife gitu ya. Parmalab. Jadi kalau memang dalam 72 jam itu ternyata hasilnya ada yang positif gitu ya. Jadi dia akan di reschedule. Jadi Saudi memperbolehkan reschedule. Adapun memang akan ada biaya admin, tetapi tidak seperti yang biasa-biasanya yang dulu-dulu gitu ya, karena memang mereka ada kerjasama itu. Jadi boleh di reschedule sampai memang jamaah tersebut berhasil di lab kembali, di swab kembali hasilnya negatif, baru boleh terbang gitu ya. Kemungkinan sih kalau sudah dinyatakan misalnya positif, ya kita mendingan reschedule 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Jadi memang ibu udah ngerasa fix sehat banget, baru reschedule pulang gitu, itu diperbolehkan. Nah cuman kalau untuk Garuda sama Lion, saya belum dapat info seperti apa, tapi yang seperti itu sudah saya sampaikan ke pihak airlines gitu, bahwa Saudi menerapkan seperti ini, ya mohon Garuda juga seperti ini. Jadi kalaupun misalnya kita boleh bebas, maksudnya sesuai dengan lab yang ditunjuk dan Garuda boleh mereschedule sekali lagi, yaitu harapan saya Bu. Jadi kita juga nggak hangus banget tiketnya gitu ya. Tapi insya Allah sih mudah-mudahan hari Selasa, ini hari Minggu ya, hari Selasa nanti meeting sama direksi Garuda. Doakan aja mudah-mudahan dari pihak Garuda ada hasil yang baik buat kita semua para jamaah Indonesia. Amin, amin. Nah terkait jamaah dari luar daerah yang embarkasinya belum dibuka, nanti add-onnya kita sesuaikan Bu. Jadi add-on perginya ya mungkin akan lebih awal karena kita harus persiapan untuk PCR swab gitu ya. Nah untuk add-on pulangnya kita juga masih menunggu kabar dari kementerian. Jadi kalau dari KMA-nya memang harus ada karantina ya Pak Rian, kita baca harus ada karantina. Cuman belum ditetapkan apakah karantinanya di daerah embarkasi atau boleh pulang dulu ke daerah asal terus karantina di daerah asal. Nah itu yang kita belum dapat keputusan, tapi kewajiban karantina itu sudah disampaikan gitu. Cuman untuk penyampaiannya seperti apa teknisnya itu masih diolah, dan nanti kalau kita ada kabar pasti kita informasikan kembali gitu. Oke, untuk Bismillah di embarkasi lain bisa dibuka. Amin. Amin. Jadi saya bisa terbang ke Padang, bisa terbang ke Pekanbaru sambil melihat Bapak Ibu semua sambil bekerja gitu ya. Amin. Harapannya juga gitu Ibu. Pasti kita di sini juga berjuang supaya kembali seperti normal, supaya juga tidak memberatkan jamaah. Kita juga merasakan itu. Jadi apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini itu sudah kita rasakan. Makanya sebelum setiap ada info apa-apa, saya langsung berpikir membawa diri saya sebagai jamaah. Kalau saya jadi jamaah, saya akan tahu perasaan Bapak Ibu semua gitu. Insya Allah seperti itu. Amin. Untuk biaya PCR-nya karena sudah kita aturkan, nanti sudah termasuk di dalam biaya paket. Untuk jamaah yang baru mendaftar, terus jadwal keberangkatannya kapan, apa harus menunggu yang terpending, itu nanti semuanya Ibu koordinasikan ke Bu Yusnidar ya. Jadi di sini juga ada pertanyaan tanggal tercepat di tanggal berapa. Itu jadi kalau Ibu sudah koordinasikan ke Bu Yusnidar, kita sudah olah datanya kira-kira, karena di sini kan ada minimal batch yang harus berangkat gitu. Jadi kita nggak bisa main buka tanggal ternyata kurang dari peks, akhirnya itu mungkin akan berpengaruh ke keberangkatannya. Nah jadi nanti Bu Yusnidar akan rekap atau bikin manifest dari jamaah-jamaah yang kira-kira
oh mau berangkat di akhir November atau mau berangkat di Desember atau di Januari, itu nanti akan kita rekap, lalu akan kita jadwalkan penerbangannya gitu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Pati hadir. Halo Pati. Oh. Yang lainnya pada ada Bu, Ibu nggak sebut Bu. Iya betul. Oke, kalau karantina, untuk karantina berangkat itu di daerah embarkasi ya Bapak Ibu, karena kita ada proses PCR di daerah embarkasi masing-masing. Nah untuk karantina kepulangan di Indonesia itu aturannya sudah ditetapkan ada, tapi memang secara detail kita belum dapat apa harus di daerah embarkasi juga atau boleh di daerah asal. Nanti kalau misalnya sudah ada sosialisasi yang lebih lanjut dan detail terkait peraturan itu, nanti kita akan kabari lagi ke Bapak Ibu gitu. Untuk semua yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah di minggu pagi ternyata kita efektif gitu ya, diskusi terkait umroh gitu. Nah bismillah Bapak Ibu yang udah kayaknya nggak sabar berangkat ke Saudi ini bisa segera menyusul kami, bisa segera ada di sini dengan kondisi yang selalu sehat, selalu fit, bisa ketemu lagi dengan Baitullah, dengan Tanah Haram, bisa berdoa lagi di sini secara langsung gitu ya. Sepertinya pertanyaannya sudah habis nih Pak Rehan, Bu Eka, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Insya Allah cukup. Insya Allah cukup gitu ya. Oke, untuk barokahnya pertemuan live kita pada pagi hari ini, sekali lagi minta doanya dari Pak Rihan, boleh ya Pak Rihan? Oke Pak Ustadz Rihan. Pak Direktur, Pak Ustadz, Pak Komisaris, pokoknya lengkap. Pokoknya lengkap, paket lengkap. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita menutup acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita doakan bisa segera dikabulkan oleh Allah, apa yang kita harapkan bisa diwujudkan oleh Allah, apa yang kita inginkan bisa terwujud. Tentunya kita ingin semua bisa kembali hadir di Tanah Suci, bisa kembali hadir di Masjidil Haram, bisa kembali hadir melihat Ka'bah secara langsung. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya muakhiru akhiru hayatana bi husnil khatimah. Ya muakhiru akhiru hayatana bi husnil khatimah. Ya muakhiru akhiru hayatana bi husnil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min masihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wa mamati wa na'udzubika min al-masami wal maghrам.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, terima kasih Engkau telah panggil kami ke Baitullah-Mu ini, ya Allah. Terima kasih Engkau telah mulai membuka. Terima kasih Engkau telah menghadirkan kami berada di sini, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, hamba mohon kepadamu, hamba meminta kepadamu, hamba berdoa kepadamu, ya Allah. Ajaklah juga orang tua kami, panggilkan juga orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, ya Allah. Kami ingin mengajak orang tua dan anak-anak kami kembali ke Baitullah-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, mudahkanlah kepada para pemangku jabatan pemerintah Indonesia, kementerian, pemerintah Saudi Arabia, dan para kementerian serta semua yang terkait. Engkau mudahkanlah urusan mereka, Engkau lembutkanlah hati mereka, Engkau lancarkanlah apa yang mereka aturkan, ya Allah. Dengan semata-mata mereka ingin membantu semua tamu-tamu kembali ke tanah suci-Mu ini, ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, sehatkanlah semua umat muslim di Indonesia, sehatkanlah semua umat muslim di seluruh dunia. Jauhkanlah virus ini dari kami, ya Allah. Jauhkanlah virus ini dari kami, ya Allah. Sesungguhnya kami benar-benar sudah rindu untuk hadir ke Baitullah-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah kami kelancaran dengan niat kami, dengan harapan kami, dengan doa kami, sehingga kami bisa kembali ke Baitullah-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami rindu hadir di Baitullah-Mu, ya Allah. Ya Allah, sungguh kami menyesal kemarin-kemarin kami sangat menyanyiakan waktu kami menyanyiakan waktu kami dalam beribadah kepada-Mu, ya Allah. Insya Allah kami berjanji dari hari ini mulai ke depan, ketika ada kesempatan ini kami akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kami, sayangilah kami, karena kami tidak bisa apa-apa kalau tanpa ridho-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Rehan, terima kasih doa-doanya Bapak Ibu. Semoga doa-doa yang ditulis di komen walaupun tidak dibacakan tapi bisa terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Insya Allah kami akan terus mengupdate berita dan terbaru tentang umroh kepada Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan, tetap sukses, sehat, kaya berkah. Insya Allah kita bisa bersama-sama lagi bermuhasabah bersama-sama lagi di Padang Arafah bersama Armina Reka Perdana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarin dulu komennya selesai dulu. Masya Allah. Bentar yang tisu. Tidak tahu hati aku. Karena didatangin dadakan itu